Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Kurnia Fitra Ramadan, CGP Angkatan 11 dari Kota Padang Sidimpuan, bertugas di SMA Negeri Kota Padang Sidimpuan. Ya, kali ini di tugas modul 1.1 koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Ada 3. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Jadi di sini ada beberapa poin. Pendidikan dari zaman ke zaman akan terus berubah, karena perubahan itu adalah kekal. Seperti pendidikan pada zaman kolonial, di mana pada zaman kolonial pendidikan itu hanya bisa dinikmati oleh beberapa kalangan saja. Contohnya, sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon-calon pegawai saja, sekolah Bumi Putra. Rakyat hanya diberikan menulis, membaca, dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Tahun 1922, lahirlah Sekolah Taman Siswa di Jakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Ya, itu yang saya katakan perubahan itu kekal. Jadi, saya juga harus mulai berubah untuk kemerdekaan anak murid saya. Jadi, sebelum saya mempelajari modul ini, saya beranggapan apa yang sudah saya berikan kepada murid saya, mereka akan bisa mengerjakan atau menyelesaikan dengan baik tanpa saya melihat kebutuhan anak murid saya tersebut. Sehingga saya tidak melihat dari proses, melainkan saya hanya melihat dari hasil produknya saja. Seperti ulangan harian, saya tidak benar-benar menanyakan murid sudah memahami materi yang sudah saya sampaikan atau tidak. Saya hanya melihat dari ketercapaian materi saja. Ya, pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tinggi, baik menjadi sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya sebagai tuntunan. Memang benar pendidikan itu hanya sebagai tuntunan saja. Tetapi kita harus melihat dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Misal seorang anak dasarnya tidak baik, tentu seorang anak itu harus mendapatkan tuntunan agar baik hidup sepertinya. Betullah, pengajaran dan pendidikan itu merupakan cara untuk memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Jadi, yang berubah dalam pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, salah satunya menyadarkan saya bahwa anak itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Sehingga selama ini saya berikan kepada anak murid saya tidak sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan saya juga harus melihat prosesnya, bukan produknya. Jadi saya harus melihat semua aspek di dalam diri anak murid saya, dari kognitif, budaya, afektif, sosial, spiritual, dan psikomotor. Dan saya juga sudah merancang pembelajaran yang berorientasi kepada siswa dengan melihat kebutuhan-kebutuhan siswa, dan saya sudah meninggalkan metode konvensional atau metode ceramah yang berpusat pada guru tersebut. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Jadi, seperti slogan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sun Tulodo, guru harus memberikan contoh yang baik. Inmadio Mangunkarso, guru harus memberikan semangat pada murid. Tuturi Handayani, guru harus memberikan dorongan atau menjadikan murid mandiri. Jadi yang segera saya terapkan yaitu bagaimana kelas saya dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, seperti Inmadio Mangunkarso. Guru harus memberikan semangat pada murid. Di sini, saya akan mengubah cara belajar di kelas saya dengan menerapkan bermain sambil belajar. Karena kodrat anak itu adalah bermain. Saya akan menuntun kodratnya itu ke arah yang baik sehingga tujuan pendidikan akan dicapai, yang membuat siswa mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, Ingarso Sun Tulodo, guru harus memberikan contoh yang baik. Saya harus mampu menjadi teladan dalam penanaman nilai karakter.
karena nilai karakter ini sangat penting, baik dalam bersikap maupun bertutur kata, serta selalu berupaya menebalkan kebiasaan 5S tersebut: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam keseharian, khususnya di sekolah. Guru yang berkarakter baik pasti akan ditiru anak murid nantinya. Mungkin sekian paparan saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia mendapatkan inspirasi dari tugas koneksi antar materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.